Shalom Uma Opa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai kebaktian kita secara online pada saat ini dan kita ambil saat teduh sejenak. Mari kita naikkan pujian bersama dari Kidung Jemaat 4, bait pertama dan bait yang kelima, Hai Mari Sembah. Kita bersatu hati dalam mengucap syukur di dalam doa yang akan saya pimpin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang Maha Kudus, yang telah membuat kami begitu berharga selayaknya anak-Mu di dalam Yesus Kristus. Engkau telah mengangkat kami yang begitu hina dan kotor seperti debu menjadi begitu berharga, hingga pada saat ini kami boleh Kau berikan anugerah untuk menikmati hidup yang berkelimpahan berkat, baik berkat jasmani, berkat rohani, berkat sosial, dan bahkan dalam persekutuan kami juga boleh merasakan berkat hadirat-Mu yang mempersatukan kami di berbagai tempat di rumah masing-masing, untuk kami dapat merasakan kasih Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, dalam segala rasa syukur dan bangga kami atas kasih-Mu yang begitu penuh dengan kesetiaan, kami hendak bersatu hati untuk mewujud nyatakan rasa syukur kami dalam peribadahan yang sekalipun masih kami lakukan secara online, tetapi kami percaya kami tetap merasakan ada hadirat Tuhan yang memperkokoh persekutuan kami, dan di dalam Yesus Kristus kami kiranya juga dimampukan untuk mewujud nyatakan rasa syukur kami melalui perbuatan kami yang nyata di tengah keluarga dan juga di tengah kehidupan bermasyarakat. Terpujilah nama Tuhan melalui kehidupan kami kini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita dalam pujian bersama, yaitu Kidung Jemaat nomor 51, bait yang pertama dan kedua. Tak ternilai
baik kita juga hendaknya merendahkan hati kita memohon hikmat pertolongan Roh Kudus di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami hendak menyatakan satu pengakuan bahwa dengan Alkitab kami boleh mengenal Tuhan, dengan Alkitab kami juga boleh mengenal siapa kami di hadapan Engkau dan di hadapan sesama kami. Maka kembali kami akan bercermin dari firman yang terdapat di dalam Alkitab untuk kami dapat melihat siapa kami di dalam kami menjalani kehidupan, terutama sebagai kaum usia indah. Baiklah kami kiranya juga mendapatkan kekuatan dari Roh-Mu yang kudus yang memberikan kami pengertian untuk kami dapat memahami dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama akan merenungkan satu nasihat dari hikmat kitab Amsal pasal 15 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Amsal 15 ayat 16 dan ayat yang ke-17 akan saya bacakan bagi kita sekalian. Demikian nasihat yang disampaikan kepada kita. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Demikian nasihat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Oma apa yang terkasih, sebagaimana yang Oma perhatikan, saya ditemani oleh Kak Elisa sebagai pemain musik kita dalam peribadahan secara online. Saya ingin bertanya sama Kak Elisa. Kak Elisa sekarang umur 24 tahun. Wah, ini udah berkali-kali lipat ya dari umur Oma Opa yang sudah sangat senior. Kak Elisa masih umur 24 tahun, ada rencana, ada harapan apa sih yang akan Kak Elisa berbuat, dan kira-kira sampai tahun berapa Kak Elisa akan merasa itu sudah cukup, tidak akan lagi dilakukan atau menikmati hidup lah sebagai pribadi? Kerja. Kak Elisa mau kerja, terus dari pekerjaan itu apa lagi yang akan ditempuh, atau cukup kerja saja sampai umur berapa kira-kira akan berhenti bekerja? Ada bayangan nggak? Kira-kira sampai umur 60. Sampai umur 60 tahun mau berhenti bekerja, terus dari situ mau ngapain lagi? Di rumah aja. Di rumah aja. Kak Elisa nggak ada berencana untuk membangun keluarga? Apa hanya kerja aja gitu nanti sampai umur 60 tahun? Ada sih. Ada kan? Iya. Berarti juga masih ada ya hal yang ingin ditempuh. Tidak hanya ingin bekerja, tapi juga ingin membangun keluarga. Bahkan dari pekerjaan itu kemudian kan ada penghasilan. Pasti juga nanti ada keinginan lain lagi dari penghasilan yang diterima. Beli rumah, apalagi? beli mobil. Bukannya udah ada ya? Tambah lagi dong atau ganti mobil gitu ya. Oke deh. Terus ada lagi nggak Kak dari uang yang nanti akan dikumpulkan saat bekerja, selain beli rumah, beli mobil, Biayai anak sekolah. membiayai anak sekolah dalam karunia Tuhan ya ketika dapat anak, apalagi Kak? Dan seterusnya. Iya. Pasti ya. Iya. Oke. Mudah-mudahan harapan Kak Elisa sesuai dengan apa yang dimimpikan. Oma Opa sendiri bagaimana? Umur Oma Opa ada yang beragam ya, ada yang 58, ada yang 67, ada yang 70 tahun lebih, bahkan ada yang mau 80 tahun. Apakah masih ada harapan mau berbuat sesuatu? Kalau ada yang bertanya, dilengkapi di sisa hidup Oma Opa. Waduh, ini agak miris. Jadi nanti kaitannya dengan sebelum meninggal mau apa lagi sih yang dikerjakan? Biasanya kalau Oma Opa ditanya seperti itu, fokusnya jadi ke kematiannya dulu, bukan ke pekerjaan apa yang akan dikerjakan. Mungkin seperti itu katanya Kak. Nah, saya nggak tahu nanti Oma Opa akan merenungkan seperti apa tentang sisa hidup. Karena kalau saya sebenarnya kurang setuju dengan istilah sisa hidup. Mendengar kata sisa hidup, misalnya kayak Kak Elisa, sisa hidup kira-kira Kak Elisa nanti akan dipakai untuk apa? Tadi gambarannya ya sebelum lansia saja sudah banyak apa yang dikerjakan. Karena posisinya mendengar kata sisa hidup di masa produktif. Tapi kalau bagi kaum usia indah mendengar kata sisa hidup, mikirnya udah, ntar lagi juga saya mati, Bu Pendeta mau ngapain lagi lah saya ini. Biasanya jadi malah pesimis dan bahkan tidak ada harapan untuk berkarya atau melakukan sesuatu yang menggairahkan seperti generasi muda atau seperti Kak Elisa misalnya. Karena akhirnya banyak kaum usia indah yang jadi hidup pesimis, hidup tidak bergairah,
ada satu penelitian yang dilakukan di negara Inggris, disebutnya sebagai kalkulator kematian. Ini itu yang tadi saya sampaikan dengan Kak Elisa sebelum peribadahan dimulai. Kalkulator itu disebut atau diberi nama My Longevity alias umur panjang. Ini sekelompok peneliti di Inggris melakukan sebuah penelitian untuk menciptakan sebuah kalkulator yang dengan teknologinya bisa memprediksi kematian seseorang. Tujuannya apa sih bikin kalkulator seperti itu? Ternyata kecanggihan dari teknologi kalkulator ini bisa menghitung sisa umur hidup manusia, dan itu dilihat dari pengaruh gaya hidup ataupun faktor medis yang kemudian mempengaruhi harapan hidup kedepannya nanti akan seperti apa. Jadi saat kita membuka aplikasi dan mengisi kalkulator kematian ini, kita tidak hanya mengetahui kapan kita masih punya sisa waktu untuk hidup, tapi juga kita tahu di mana resiko-resiko yang bisa membuat kita semakin cepat menuju prediksi tersebut. Karena saat diklik tautan link untuk kalkulator kematian ini, mesin itu akan meminta kita untuk mengisi tidak hanya data nama, usia sekarang, jenis kelamin, tapi juga isi kondisi kesehatan. Lalu kemudian diisi juga di situ keterangan apakah kamu merokok atau tidak. Nah, ini kan jadi menarik ya. Berarti kalkulator ini sebenarnya bukan kalkulator seperti matematika yang bisa ngitung kalau 10 dikurangi 6 itu berapa. Itu udah jelas 4 sisanya. Tapi kalau umur oma opa nanti misalnya mau iseng-iseng ngitung nih pakai kalkulator kematian ini, nggak bisa diprediksi tinggal 10 tahun lagi, tinggal 5 tahun lagi. Karena tergantung kesehatan oma opa seperti apa kondisi sekarang menurut kalkulator ini ya, ataupun kondisi kesehatan sekarang bagaimana. Nah itu akan mempengaruhi hitungan sisa hidupnya berapa. Tapi daripada kita pikirin tentang sisa hidup, mau berapa tahun lagi dan mau diisi mau bagaimana gitu ya. Sebenarnya kalau kita memperhatikan bagaimana hikmat Amsal mengajak kepada kita juga untuk menyadari bahwa memang kalau kita mikirin sisa hidup ya akan akhirnya jadi pesimis. Tapi itu sebenarnya pilihan. Seperti yang disampaikan tadi di ayat yang 15 dan ayat ke-16 dan ayat ke-17. Ada banyak orang yang di zaman dulu saat hikmat ini ditulis, disusun, orang tuh bekerja di dalam kehidupan di dunia ini mengejar kehidupan duniawi lah ya, itu ibaratnya. Sebenarnya tadi disebutkan Kak Elisa juga secara lumrah atau wajar, itu sebagai satu hal yang pasti juga disebutkan oleh banyak orang generasi muda, bahkan juga mungkin oma opa waktu masih muda. Pengen bekerja, beli rumah, punya mobil, bisa menghidupi anak-anak gitu ya, menyekolahkan dan sebagainya, itu kan sebenarnya adalah harapan duniawi. Rata-rata seperti itu dulu dalam kitab Amsal. Tapi banyak yang jatuh kemudian dalam sebuah ambisi. Akhirnya banyak orang kaya tapi tidak bahagia. Makanya diungkapkan sedikit barang lebih enak daripada banyak harta tapi cemas. Itu sebenarnya gambaran banyak dulu tuh yang saking ambisiusnya, kejar terus harta kekayaan tapi ternyata nggak sempet bahagia, malah cemas. Karena apa? Salah pilih. Pilihnya kok pilih kaya, bukan pilih bahagia. Nah, ini yang maksud dari hidup itu adalah pilihan. Jangan mikirin sisa hidup, tapi sisa hidup itu juga adalah kita tergantung bagaimana pilihan hidup kita saat ini. Ayat yang ke-17 juga dikatakan, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Itu bukan ngomongin tentang apa yang kita makan akan membuat kita panjang umur atau tidak, tapi pilihan saat kita menikmati makanan itu juga mempengaruhi kita akan hidup bahagia dan panjang umur atau tidak. Banyak juga kan yang makannya minimalis, maksudnya cuma tahu, tempe, cuma sayur asam, tapi sehat dan bahkan panjang umur. Mereka yang bahkan malah favorit sate Marangi aja terus, nggak nyampe 50 tahun udah, maaf kata, misalnya karena kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan seterusnya, akhirnya sakit di rumah, tidak bisa kemana-mana, semakin terpuruk, tidak bisa bersosialisasi, akhirnya juga makin pesimis, nggak lagi pengen hidup lama-lama, udahlah pengen cepat mati. Nah ini yang disebut sebagai hidup itu pilihan. Daripada kita mikirin sisa hidup kita berapa lagi, lebih baik kita mari pikirkan bersama pilihan oma opa, pilihan kita semua dalam menikmati hidup yang tersisa ini mau apa. Amsal mau mengajak kepada kita, pilihlah untuk hidup takut akan Tuhan.
Itu berarti kita tidak menyandarkan standar hidup kita pada hal-hal yang bersifat duniawi. Tapi kita pilih sesuatu yang membuat hati kita senang, bahagia, pikiran kita plong, enteng, nah sudah. Itu sudah cukup. Mau umur saya 5 tahun lagi kayak, mau umur saya seminggu lagi kayak, saya sudah bahagia. Kan lebih enak ya hidup seperti itu daripada kita panjang umur, tapi setiap hari cemas, setiap hari nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat. Bahkan tidak bisa istirahatnya itu karena ketika kita juga salah pilih. Maksud saya seperti ini. Kondisi usia indah secara fisik memang melemah. Sudah mulai banyak yang dirasa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu kondisi yang tidak bisa kita lawan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita memilih untuk mengeluh atau untuk menikmatinya. Mulai sakit kaki, sakit pinggang lah, mulai kemudian aduh kok kayaknya saya kurang dengar gimana. Kalau diisi dengan keluhan, yang ada kita justru malah semakin terpuruk, kesehatan kita semakin menurun. Tapi kalau kita isi dengan memilih untuk saya ternyata sudah mulai berkurang ini tubuh saya ini kualitasnya, ya sudah, saya nikmatin, saya terima. Lutut terima kasih, sudah 50 tahun lamanya kau kugunakan untuk beraktivitas. Itu adalah pilihan untuk tetap mengucap syukur dan menerima keadaan. Situasi tidak berubah, tapi kita bisa memilih untuk menikmati situasi, itu juga adalah pilihan. Mari kita hayati bersama ajakan Amsal ini, agar kehidupan Oma Opa adalah kehidupan yang berkualitas dan berbahagia. Bukan berdasarkan situasi dan kondisi, tapi berdasarkan pilihan kita untuk hidup bersama dengan Tuhan. Semoga Oma Opa di rumah bisa benar-benar menjadi kaum usia indah yang berbahagia di dalam kasih Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dulu sejenak. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita tadi renungkan bersama, mari kita mengucap syukur melalui persembahan yang nanti Oma Opa dapat kumpulkan bersama di gereja dengan ajakan firman Tuhan dari Mazmur 98. Mazmur 96. Yang mengajak pada kita di ayat yang ke-8 demikian. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran. Mari kita mengucap syukur bersama juga melalui pujian dari Kidung Jemaat 439. Keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, saya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih bernilai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita bersama serahkan rasa syukur kita melalui doa, dan juga kita serahkan semua persekutuan kita dan permohonan-permohonan kita dalam doa syafaat sekaligus juga doa penutup. Kita kembali berdoa.
Terima kasih ya Allah untuk setiap rangkaian berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami di sepanjang hari yang telah Engkau anugerahkan. Ribuan hari telah kami lewati dengan usia yang semakin bertambah. Kami sadar ada begitu banyak yang telah kami lewati. Dan bahkan kini kami juga boleh disadarkan bahwa hidup kami yang telah kami jalani adalah hidup yang penuh dengan pilihan. Dan semua pilihan itu mendatangkan kepada kami baik sukacita maupun juga duka. Bukan karena Tuhan yang merancangkannya untuk kami lewati seolah kami tidak mampu untuk memilih. Kami pun telah Tuhan anugerahkan satu kuasa untuk memilih, merespon apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan itulah yang kemudian mewarnai setiap rangkaian perjalanan hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh kembali diingatkan melalui firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Amsal bahwa kami masih terus diperhadapkan dengan pilihan-pilihan untuk hidup ke depan. Waktu yang masih tersisa, kiranya kami dapat isi dengan banyak pilihan-pilihan yang mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan hidup. Dimulai dari diri kami percaya itu akan kemudian menjadi satu titik mulai di mana saudara-saudara kami ataupun orang-orang di sekitar kami juga dapat hidup bahagia berdasarkan pilihan-pilihan yang kami ambil. Ya Allah yang Maha Kudus, ketika kami menghadapi satu situasi yang tidak dapat kami tolak, itu adalah kondisi fisik yang semakin melemah ataupun kami yang dalam keadaan sakit, biarlah kami juga belajar untuk memiliki hikmat, memilih untuk kami dapat menyikapi rasa sakit itu bukan dengan keluh kesah saja, tetapi juga dengan ucapan syukur atas segala yang telah kami nikmati. Kini harus mulai kami bagikan perhatian kami pada hal-hal yang lain. Oleh karena itu ya Tuhan, bimbinglah kami senantiasa agar dalam masa usia kami yang senja, kami boleh tetap bersinar terang sebagaimana matahari di senja yang juga sangat menunjukkan sinar yang begitu indah di tengah-tengah alam semesta ini. Dan kiranya dalam segala hal yang kami perbuat ke depan, kasih Kristus serta pertolongan kuasa Roh Kudus jugalah yang menyertai setiap kami semua. Kami akan menaikkan rasa syukur kami melalui persembahan yang akan kami himpun ya Tuhan. Kiranya juga kami dapat dilayakkan untuk mempersembahkan hidup kami di masa senja kami, dengan apapun yang kami ucapkan dan dengan apapun yang kami perbuat sebagai sebuah karya. Tuhan tolong kuduskan. Inilah kami dengan segala pengharapan dan rasa syukur kami ya Tuhan. Kami bersyukur atas peribadahan yang boleh Tuhan anugerahkan kepada kami. Kiranya kami boleh diberikan kesempatan untuk bersekutu dan berjumpa satu dengan yang lain dalam keadaan baik adanya. Dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Mari Bapak yang terkasih, kita akhiri persekutuan kita dalam pujian bersama dari Kidung Jemaat 466 bagian A. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Mari kita terima berkat Tuhan yang merupakan persekutuan kita bersama. Allah sumber damai sejahtera kiranya mencurahkan rahmat-Nya pada Bapak Ibu Saudara sekalian,
untuk kita dapat menjalani kehidupan dengan memilih apa yang baik dan apa yang benar, seturut dengan bimbingan kuasa Roh Kudus di dalam Yesus Kristus dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.